Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Andini P. dengan NIM F1E1190005. Di sini saya akan menjelaskan tentang Association Rules. Dengan judul jurnal yang saya review adalah implementasi algoritma a priori untuk menemukan frequent item set dalam keranjang belanja. Termasuk ke pendahuluan. Pertama ada data mining. Data mining adalah proses untuk mengekstraksi atau menggali pengetahuan dari data yang berjumlah besar. Data berskala besar memunculkan fenomena data rich but information poor, di mana data yang berjumlah besar tidak diikuti dengan peningkatan informasi yang didapat dari data tersebut. Selanjutnya ada asosiasi. Analisis asosiasi adalah salah satu teknik data mining yang digunakan untuk menemukan hubungan menarik antara suatu kombinasi item yang tersembunyi dalam suatu database. Hubungan ini dapat direpresentasikan dalam suatu bentuk aturan asosiasi. Selanjutnya ada algoritma a priori. Algoritma a priori termasuk jenis aturan asosiasi. A priori menggunakan pendekatan iteratif di mana K item set digunakan untuk mengeksplorasi K tambah 1 item set. Pada algoritma ini, calon K tambah 1 item set dihasilkan oleh penggabungan dua item set pada domain atau ukuran K. Calon K tambah 1 item set yang mengandung frekuensi subset yang jarang muncul atau di bawah threshold akan dipangkas dan tidak dipakai dalam menentukan aturan asosiasi. Termasuk ke metode penelitian. Metode yang pertama adalah metode asosiasi. Metode analisis asosiasi juga dikenal sebagai market basket analysis, yaitu analisis yang sering dipakai untuk menganalisa isi keranjang belanja konsumen dalam suatu pasar swalayan. Penerapan aturan asosiasi dapat membantu pemilik toko untuk mengatur penempatan barang, mengatur persediaan, atau membuat promosi pemasaran dengan menerapkan diskon untuk kombinasi barang tertentu. Analisis asosiasi juga didefinisikan sebagai suatu proses untuk menemukan semua aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum untuk support atau minimum support, dan syarat minimum untuk confidence atau minimum confidence. Dasar analisis asosiasi terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama, ada analisis pola frekuensi tinggi. Untuk mencari nilai supportnya, yaitu sama dengan jumlah transaksi untuk A dibagi total transaksi. Nah, untuk mencari nilai support dari dua item, rumusnya support AB sama dengan P A digabung B. Dan support AB sama dengan jumlah transaksi untuk A dan B dibagi dengan total dengan jumlah transaksi. Nah, yang kedua, setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, kemudian kita cari aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum untuk confidence dengan menghitung nilai confidence aturan asosiasi A maka B. Nilai confidence dari aturan A maka B yaitu confidence jumlah transaksi untuk A dan B dibagi dengan jumlah transaksi untuk A. Metode penelitian selanjutnya itu ada algoritma a priori. Prinsip metode a priori adalah jika suatu item set sering muncul atau yang disebut dengan frequent, maka semua subset dari item set tersebut juga harus sering muncul dalam suatu database. Pada algoritma ini, calon K tambah 1 item set dihasilkan oleh penggabungan dua item set pada domain atau ukuran K. Calon K tambah 1 item set yang mengandung frekuensi subset yang jarang muncul atau di bawah threshold akan dipangkas dan tidak dipakai dalam menentukan aturan asosiasi. Satu item set digunakan untuk menemukan dua item set, yaitu kombinasi item yang berjumlah 2. Contohnya, if by pencil dan by penghapus. Dua item set digunakan untuk menemukan 3 item set, yaitu kombinasi items yang berjumlah 3. Contohnya, if by pencil and by pulpen, dan by penghapus. Dan begitu seterusnya, sampai tidak ada lagi frequent K item set yang bisa ditemukan dalam database transaksi. Kemudian, struktur dari item set di sini adalah mengikuti suatu bentuk dari kombinasi.
Kombinasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu kombinasi dengan pengulangan dan kombinasi tanpa pengulangan. Kombinasi tanpa pengulangan, ketika urutan tidak diperhatikan, akan tetapi setiap objek yang ada hanya bisa dipilih sekali, maka jumlah kombinasi yang ada adalah n faktorial dibagi r faktorial, n kurang r faktorial, di mana n adalah jumlah objek yang bisa dipilih dan r adalah jumlah yang harus dipilih. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh kasus. Penerapan algoritma a priori pada data transaksi penjualan. Di sini ada 5 buah data transaksi penjualan, seperti dijabarkan pada tabel berikut. Di sini ada nama barang dan tanggal transaksi. Total transaksinya ada 5. Barang yang dibeli untuk transaksi yang pertama ada ballpoint, buku tulis. Transaksi yang kedua ada buku tulis pensil penghapus. Transaksi yang ketiga pensil penghapus. Transaksi yang keempat pensil penghapus dan buku gambar. Yang transaksi kelima ada pensil penghapus, ballpoint, dan buku tulis. Nah, pengimplementasian dalam algoritma assertion rule-nya pada data transaksinya seperti ini, pada tabel yang di bawah ini. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya. Pisahkan masing-masing item yang dibeli tadi. Yang dibeli tadi kan ada ballpoint, buku tulis, pensil, penghapus, dan buku gambar. Setelah itu, data transaksi tersebut dijabarkan dalam bentuk tabular, menjadi satu item set. Nah, untuk kita buat seperti pada tabel ini ya, ada ballpoint, buku tulis, pensil, penghapus, dan buku gambar. Untuk transaksi yang pertama tuh, kita membeli ballpoint dan buku tulis. Untuk pensil, penghapus, dan buku gambar itu tidak ada. Pada transaksi yang kedua yang dibeli itu ada buku tulis, pensil, dan penghapus. Untuk transaksi yang ketiga ada pensil dan penghapus. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua datanya. Untuk ballpoint jumlahnya itu ada 2, untuk buku tulis 3, pensil 4, penghapus 4, buku gambar 1. Nah, kemudian kita tentukan batas minimum suatu transaksi. Misalkan kita tentukan batas minimumnya itu 2. Maka kita dapat menentukan frequent item set. Dari data tabel di atas diketahui total minimumnya untuk transaksi K sama dengan 1, semuanya lebih besar dari minimum yang sudah kita tentukan tadi. Maka F1-nya itu adalah ballpoint, buku tulis, pensil, penghapus, dan buku gambar. Untuk K sama dengan 2 atau 2 unsur, diperlukan tabel untuk tiap-tiap pasang item. Himpunan yang mungkin terbentuk adalah ballpoint dengan buku tulis, ballpoint dengan pensil, ballpoint dengan penghapus, ballpoint dengan buku gambar, buku tulis dengan pensil, buku tulis dengan penghapus, buku tulis dengan buku gambar, pensil dengan penghapus, pensil dengan buku gambar, penghapus dengan buku gambar. Nah, kemudian dari pasangan-pasangan tadi, atau calon 2 item set tadi, kita masukkan semuanya dalam tabel. Yang pertama ini ada tabel ballpoint dengan buku tulis. Di sini T ini total transaksinya berapa kali, ini F ini untuk frekuennya. Untuk ballpoint, pada transaksi pertama itu kita membeli ballpoint, buku tulis juga kita beli. Nah, kalau ini sama-sama membeli, berarti di sini kita tandai dengan P frekuennya. Untuk transaksi yang kedua, ballpoint tidak kita beli, buku tulis kita beli, kita tandai dengan S, karena di sini tidak sama-sama membeli. Kalau P itu harus sama-sama membeli. Kalau misalnya salah satu saja yang dibeli, itu kita beri tanda S. Nah, untuk yang transaksi ketiga, ballpoint tidak kita beli, buku tulis juga kita tidak beli, kita tandai juga dengan S. Untuk yang transaksi 4, ballpoint kita tidak beli juga, buku tulis juga tidak kita beli, kita tandai dengan S. Untuk transaksi kelima, ballpoint kita beli, buku tulis kita beli. Nah, ini berarti dua-duanya kita beli, berarti sini tandanya P. Kemudian kita jumlahkan P-nya ada berapa di sini yang sama-sama dibeli. Jumlahnya ada 2. Nah, begitupun juga dengan tabel-tabel selanjutnya. Ini jumlah
supportnya yang samanya ada 1, ini tidak ada yang sama, tidak ada yang dibeli bersamaan. Ini jumlahnya 2, ada 2 item yang dibeli secara bersamaan. Di sini jumlahnya juga 2, di sini jumlahnya 0, di sini jumlahnya 4. Ada 4 item pada tabel ini yang dibeli secara bersamaan. Ini jumlahnya 1, dan ini jumlahnya 1. Nah, ini hasil resume yang kita dari tabel-tabel yang ini tadi. Kita tulis dalam sini, ini tabel calon kandidat 2 item set yang mungkin, yang sudah kita cari tadi. Untuk ballpoint dengan buku tulis, jumlahnya ada 2. Ballpoint dengan pensil 1. Ballpoint penghapus itu 1. Ballpoint dengan buku gambar itu 0. Buku tulis dengan pensil itu 2. Buku tulis dengan penghapus 2. Buku tulis dengan buku gambar itu 0. Pensil dengan penghapus itu 4. Pensil dengan buku gambar itu 1, penghapus dengan buku gambar itu 1. Jika ditetapkan nilai threshold atau minimum supportnya sama dengan 2, maka didapat frekuens 2 item set F2, yaitu ballpoint dengan buku tulis dengan pensil, buku tulis dengan penghapus, pensil dengan penghapus. Nah, setelah itu kita mencari kandidat 3 item set. Dibentuk juga dengan cara yang sama, yaitu memasangkan item suatu dengan item lain sehingga membentuk calon kandidat 3 item set. Sini kita pasangkan ballpoint, buku tulis dengan pensil. Nah, cara begitunya juga sama dengan yang sebelumnya. Untuk di transaksi yang pertama, itu item yang dibeli itu ada ballpoint, buku tulis. Pensil tidak dibeli. Jadi kita beri tanda S di sini. Nah, pada transaksi yang kedua, ballpoint tidak dibeli, buku tulis dibeli, pensil dibeli. Di sini kita beri tanda S karena tiga item ini tidak dibeli secara bersamaan. Nah, untuk transaksi ketiga yang dibeli itu cuma pensil, kita beri tanda S. Untuk transaksi keempat yang dibeli juga cuma pensil, kita beri tanda S. Nah, untuk yang transaksi kelima, itu yang dibeli itu ada ballpoint, buku tulis, dan pensil. Jadi semuanya dibeli secara bersamaan, berarti di sini tandanya kita beri tanda P. Nah, jumlah P-nya berarti sama dengan 1. Nah, begitu juga dengan tabel-tabel yang selanjutnya. Nah, selanjutnya ada tabel calon kandidat 3 item set yang mungkin, yang merupakan hasil dari pencarian yang sebelumnya. Itu kombinasi ballpoint, buku tulis dengan pensil, itu jumlahnya 1. Ballpoint, buku tulis, penghapus itu 1. Ballpoint, buku tulis, buku gambar 0. Ballpoint, pensil, penghapus 1. Ballpoint, pensil, buku gambar 0. Ballpoint, penghapus, buku gambar 0. Buku tulis, pensil, penghapus 2. Buku tulis, pensil, buku gambar 0. Buku tulis, penghapus, buku gambar 0. Pensil, penghapus, buku gambar itu 1. Nah, nilai threshold atau minimum support sudah ditentukan sebelumnya adalah 2. Maka dapat frekuens 3 item set atau F3, yaitu buku tulis, pensil, dan penghapus. Karena jumlah di sini dia memenuhi syarat minimumnya, itu 2. Nah, kita masuk. Jika tidak terdapat lagi K tambah 1 item set yang bisa dibentuk, maka hitung nilai support dan confidence masing-masing frekuens item set. Aturan asosiasi dibentuk berdasarkan frekuens K tambah 1 item set yang terpilih. Nah, di sini tadi kan hasil dari rules yang 2 item set tadi kan, jika beli ballpoint, maka beli buku tulis dengan nilai supportnya 2 dibagi 5 sama dengan 40%. Nah, itu kan 2 itu merupakan jumlah transaksi untuk A dan B-nya. Itu tadi kan nilainya 2. Dan total transaksi itu kan ada 5. Jadi 2 bagi 5 sama dengan 40%. Nah, untuk confidence-nya itu 2 bagi 2 sama dengan 100. Nah, 2 itu adalah
jumlah transaksi untuk A dan B, jumlah transaksi yang ballpoint sama buku tulis tadi kan hasilnya 2. Nah, dibagi dengan jumlah transaksi untuk A. Untuk ballpoint tadi jumlah transaksinya itu 2, jadi 100%. 2 bagi 2 sama dengan 100%. Nah, yang selanjutnya, jika membeli buku tulis, maka akan membeli ballpoint dengan support 40%, sama-sama 2/5 sama dengan 40%. Nah, untuk nilai confidence-nya, 2 dibagi 3 sama dengan 66,7%. Nah, karena kan untuk jumlah transaksi A dan B tadi jumlahnya 2, sedangkan jumlah transaksi untuk buku tulis tadi 3, jadi 2 dibagi 3 sama dengan 66,7%. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Nah, ini untuk yang 3 item set. Jika membeli buku tulis dan pensil, maka membeli penghapus. Dengan support 2/5 sama dengan 40%. Dan confidence 2 bagi 2 sama dengan 100. Rumusnya sama saja untuk mencari support tadi, jumlah transaksi untuk A dan B bagi dengan total transaksi, dan confidence-nya jumlah transaksi A dan B dibagi dengan jumlah transaksi untuk A. Nah, setelah itu, aturan asosiasi yang dipilih adalah aturan yang mempunyai nilai confidence yang lebih besar atau sama dengan nilai dari minimal confidence. Ditetapkan nilai minimal confidence-nya adalah 80%, maka aturan asosiasi final yang dapat dibentuk adalah jika membeli ballpoint, maka membeli buku tulis dengan support 40%, confidence 100%. Kemudian kita kalikan hasil support dan confidence dapatnya 0,4. Nah, selanjutnya jika membeli pensil dan maka akan membeli penghapus dengan nilai support 80%, confidence-nya 100%, nilai support dikali confidence-nya sama dengan 0,8. Begitu juga dengan seterusnya. Setelah didapat perkalian antara support dan confidence, pilihlah hasil perkalian yang paling besar. Hasil yang paling besar di sini kan dari perkalian tersebut merupakan rule yang akan dipakai pada saat menjual. Nah, yang paling besar di sini hasilnya adalah 0,8. Jadi yang dipakai itu adalah jika membeli pensil, maka akan membeli penghapus. Dan jika membeli penghapus, maka akan membeli pensil dengan nilai supportnya sama-sama dengan 80% dan confidence-nya 100%. Nah, kemudian untuk penjelasannya sampai di sini saja. Kemudian akan saya lanjutkan pada penjelasan ke menggunakan RStudio. Kita buka R-nya. Di sini saya akan menuliskan semua kodenya dulu.
Nah, setelah kita tulis semua, di sini kita akan menjalankan beberapa package. Package yang pertama itu ada arus, dan yang kedua ada arus vis. Ini untuk visualisasi data. Kita running. Nah, di sini saya akan masukkan semua data transaksi tadi. Data transaksi yang di sini saya tulis langsung karena datanya sedikit. Kalau misalnya datanya banyak itu bisa kita tulis di Excel dalam bentuk CSV. Tapi di sini saya tulis langsung karena datanya sedikit. Kita masukkan dalam variabel data, di sini dalam bentuk list. Kita masukkan ballpoint, buku tulis pensil, penghapus, dan seterusnya. Ini kita run. Nah, kemudian kita panggil datanya. Nih, datanya sudah masuk. Nah, kemudian data transaksi ini kita ubah ke dalam bentuk transaksi. Kemudian kita lihat data trennya. Nah, ini dapat 5 transaksi atau 5 baris dan 5 item atau kolom. Kemudian kita jalankan kelas data tran. Ini untuk mengetahui kelas. Di sini kita menggunakan kelasnya itu ada transaction dan package-nya yang digunakan itu arrows. Kemudian data ini tadi kita ubah ke dalam bentuk matriks. Ini hasilnya. Nah, di sini kita akan melihatnya sebagai data frame. Mengubahnya sebagai data frame. Nah, ini ada item, ballpoint, buku tulis, pensil, sama hasilnya dengan seperti yang ini. Kemudian kita akan melihat data tran info-nya. Nah, ini yang digunakan itu, yang dibeli itu ada ballpoint, buku gambar, buku tulis, penghapus, pensil. Itu hasilnya sama dengan ini, item yang dibeli. Kemudian kita lihat visualisasinya. Nih. Ini item frekuensi plot ini untuk menjalankan ini, fungsi ini. Data tran tipenya absolut, datanya itu nilainya tidak nilai bulat. Ballpoint itu 2, buku gambar 1, buku tulis 3, penghapus pensil itu 4. Nah, kemudian kita masuk pada a priori-nya. Kita masukkan dalam variable rules, kita panggil fungsi a priori-nya, dan kita panggil data tran tadi, kemudian kita tentukan parameternya. Di sini kan dalam parameter kita buat list. Di sini kita tentukan nilai supportnya itu 80% atau 0,8 dan confidence-nya 100% atau sama dengan 1 dengan minimal min-len-nya panjang itu datanya itu 2. Kemudian kita jalankan. Kemudian data rules tadi kita urutkan berdasarkan nilai lift-nya. Kita jalankan. Nah, fungsi inspect ini untuk menampilkan data a priori tadi. Jalankan. Nah, ini untuk menampilkan hasilnya. Jika membeli penghapus, maka membeli pensil dengan support 80%, confidence-nya 100%. Nah, diurutkan berdasarkan nilai lift tadi. Nah, kemudian kita jalankan untuk visualisasi datanya. Nah, ini. Penghapus, pensil, terus
Nah, untuk jurnalnya, saya menggunakan jurnal ini. Implementasi algoritma a priori untuk menemukan frequent item set dalam keranjang belanja. Nah, mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.